Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan praktek LK3 pemasangan instalasi TED program dengan menggunakan PLC pada suatu bengkel yang terdiri dari pemasangan lampu, stop kontak, dan ada sebuah hose crane yang bertugas untuk mengangkat dan menaikkan barang yang digerakkan dengan menggunakan motor 3 fas. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan, jadi peralatannya di sini ada palu, kemudian pengupas kabel, ada test pen, obeng, kemudian ada tang potong, tang kombinasi, ada motor buat cas, kemudian ada ini tombol start, tombol stop, saklar pas button, kemudian ada saklar emergency, ada avometer. Kemudian nanti adapun komponen utamanya nanti ada terminal akan kita pasang di bagian input dan di bagian output. Kemudian ada LECB yang kemudian selanjutnya ada MCB 3 fas, MCB 1 fas, kemudian ada 2 kontaktor, ada overload, kemudian rangkaian komponen utamanya adalah PLC. Nanti semua ini akan dipasang di base plates yang ada di sini. Kemudian adapun bahannya ada kabel yang kita gunakan, kemudian ada pembelok untuk pemasangan pada saat ada belokan, kemudian ada paku klem sini, kemudian ada kotak sambung, ada isolasi, dan ada skru, dan ada pipa, dan terakhir ada motor listrik, motor 3 fas. Selanjutnya kita akan melanjutkan pemasangan kabel, rangkaian daya, dan rangkaian kontrol. Jadi kabel-kabel ini nanti kita pasang pada yang pertama mulai dari LCD ya, kemudian nanti ke MCB 3 fas, kemudian nanti ke rangkaian utama daripada 2 kontaktor yang kita sediakan. Ya, kita lanjutkan pemasangan interlock dari tempatin kalau kumpulan keluaran menuju A1 kontak tersebut. PPE lapor PPE. Ya, setelah kita memasang instalasi rangkaian kontrol dan rangkaian dayanya, kita pasang di panel sekarang. Kemudian kabel yang ke lampu PB1, PB2 dan ini sudah dipasang. Kemudian kita akan memasang lampunya, pintu panelnya, dimana di pintu panel ini ada L1, L2, L3, H1, H2, dan H3.
Ya, sekarang kita akan menghubungkan kabel outputnya untuk motor 3 fas. Pokoknya ada keteran. Baik praktek sekolah itu naik bulan. Iya, syukur wara pelan. Kabel orang gitu. Menggunakan kabel jemput lagi. Setelah semua terpasang, maka kita akan melakukan proses pengecekan kembali kekencangan kabel, baik kabel untuk daya maupun kontrolnya kita cek ulang lagi. Oke, selanjutnya kita akan mengecek keterhubungan grounding. Grounding yang ada di dalam dulu. Tiga. Kemudian kita akan mengecek tahanan isolasinya dengan menggunakan mager, yaitu pertama kita tegangan 250 volt, ya, 1 mega ohm. Ini kalau kita Jenggolnya tiap akan 500 volt 0, volt sama 1. Begitu juga dengan yang 1000 volt. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengecek sumber tegangannya. Kita akan mengukur tegangan 3 fasnya. Ukur netral dengan L1 nya. Ya. Terukur ya 250. Kemudian dengan L2 nya sekitar 220 volt, juga dengan L3 nya. Kemudian kita mengukur tegangan fasa antar fasa L1 dengan L2, ya, tinggal 80. L1 dengan L3 tinggal 80, L2 dengan L3 sama tinggal 80. Kemudian kita hidupkan LCD nya. Jadi menyala L1, L2, L3 menandakan bahwa ketiga tegangan itu lain, L1, L2 ada. Kemudian kita hidupkan MCB satunya untuk mengecek apakah smart relay-nya mendapat sumber tegangan. Nah, smart relay-nya sudah hidup. Kemudian proses selanjutnya adalah kita akan melakukan transfer program dari laptop ke modul smart relay. Kita pasang dulu kabel USB-nya. Mari. Kemudian kita melakukan transfer. Programnya sudah kita buat.
proses. Dua tiga. Sambil menunggu proses itu, jadi ini menandakan bahwa L1, L2, L3 ini bahwa ada sudah ada tegangan yang masuk ke dalam panel kita, ada sumber tegangan untuk menggerakkan sistem pengontrolan yang kita buat. Kemudian karena sudah terjadi proses transfer, maka terlebih dulu kita akan cabut dulu kabel USB-nya. Kemudian kita akan melakukan run terhadap smart relay-nya. Ya, oke. Ya, sudah. Jadi sudah di run. Kemudian kita akan mengecek sistem pengontrolan lampunya dengan menggunakan menekan PB1. Ini menandakan bahwa lampu 1 bisa dinyalakan. Kemudian kita tekan kembali, lampunya mati. Bisa juga kita hidupkan atau matikan dari PB2. Ini kita nyalakan, hidupkan dari PB2. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan. Kita akan pengecekan ke sistem kontrolnya terlebih dahulu. Salah bu. 3 MCB 3 fase. Sudah on. Salah. Kontrol rangkaian kontrol ya. Cek dulu. Ini menandakan kita tekan tombol forwardnya, jadi lampu H1 menyala. Kemudian kalau kita menghidupkan dari tombol reverse-nya tidak bisa karena terjadi interkoneksi interlock antara tombol forward dan tombol reverse. Kemudian untuk menyalakan tombol reverse-nya, kita akan tekan dulu stop. Tombol reverse-nya ini lampu H2 menyala. Kemudian kita coba tekan tombol forward-nya, tidak mau menyala, tidak mau ini. Kemudian kita matikan dulu dengan tombol stop. Terus tekan lagi tombol reverse-nya. Kemudian kita akan cek kalau terjadi beban lebih. Ya. Ini lampu H3 menyala. Kita naikkan MCB 3 fase-nya. Tekan tombol forward-nya. Motor berputar ke arah kanan. Kita tekan tombol reverse, kita berhenti. Kemudian untuk mematikan kita tekan tombol stop. Kemudian kita lanjutkan untuk putar kiri. Motor berputar ke arah kiri, artinya terjadi pengangkatan atau penurunan barang yang sudah kita contohkan dengan menggunakan drive. Nah, kalau terjadi beban lebih, maka motor akan berhenti. Kita kembalikan ke posisi semula. Ya, demikian sistem pengontrolan yang sudah kita lakukan. Terima kasih banyak kepada Pak Jaka dan Pak An atas bimbingannya selama lebih kurang 1 bulan.
Mudah-mudahan program ini bisa berlanjut dan kami bisa diundang ke Malang untuk memperdalam ilmu tentang sistem pengontrolan dengan menggunakan PLC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.